walaupun MC misalkan di wedding disuruh nyanyi gitu kan sama entertainmentnya kan mereka tahu nggak mau gitu. Yang penting punya karya. Itu ya. Itu sekarang pengennya kayak gitu aja. Yang penting sampai kapanpun pengen punya karya. Ya memang kalau misalkan ini memang relate juga kan sama banyak orang, mungkin sama Andi juga. Ya kalau Andi sih memang sama lagu ini sih dipendam. Oke. Jadi mendingan gue nggak usah utarain, nggak usah bersaing sama teman, nggak usah. Jadi ya udah. Selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, dan kali ini barengan sama Almon Rista. Dan sebelum nanti kita mulai podcastnya, gue mau ngingetin juga bahwa audio dari podcast kamu bisa dengerin di program Kisi Sound Class tiap hari Selasa dan Jumat di jam 11 siang di Kisi FM Bogor. Dan untuk tamu hari ini, please welcome Andi Lee. Hai. Tepuk tangan teman-teman. Biar gak kaku-kaku banget ya kita ya. Akhirnya aku kesini lagi. Betul. Terakhir kapan deh waktu single kedua? Enjoy Your Life ya waktu itu ya. Oke. Sore waktu itu nggak ketemu. Betul. Almon ya, betul. Yeah. Anyway, kita kalau ngomongin Andi Lee ya kan, penyiar juga. Yes, pernah dulu. jadi penyiar, modeling majalah Aneka Yes. Nggak perlu disebut tahunnya. jangan ya. Aneka Yes. Terus sekarang juga nyanyi gitu, MC-nya jangan di inilah ya gitu. Karena memang kita sama-sama penyiar. Kalau di penyiar mah senior lah. Aduh, itu buat gue ya, apalagi secara historical pernah siaran di Kisi juga. Nggak perlu sebut lagi tahunnya, tapi pernah 2000-an lah. 2000-an lah ya. Sekarang 2000-an juga kan? Iya. Cuma ada 20-an ya. Tapi ke Andi Lee, terakhir siaran sebenarnya kapan? Kalau terakhir siaran itu di tahun 2017-an sih. 17. Berarti 9 tahun lalu ya. 9 tahun yang lalu ya. Untuk dunia broadcasting. Ada yang kalau ngomongin soal siaran yang paling kangenin ya di titik sekarang ya. Iya. Dari siaran apa sebenarnya? Sebenarnya itu tadi ya, kalau misalkan dikangenin ya kangen banget ngomong depan mikrofon seperti ini sih gitu kan, sama ketemu sama teman-teman semuanya gitu kan yang dengerin kita. Iya. Apalagi bisa muterin lagu favorit kita. Itu udah privilege-nya penyiar ya. Betul. Waktu itu siaran pagi ya gitu. Yang kalau dari kita kan kalau ngomongin siaran ya kawan ya, kayaknya deket banget sama disiplin. Kita waktu juga harus tepat. Kita sebagai penyiar nggak bisa opening telat. Betul. Gitu. Sekarang di titik sekarang nyanyi, itu kok kebangun nggak kalau untuk waktu segala macam untuk itu depends on ya, jadi tergantung. Kalau misalkan kayak sekarang misalkan kita ada job pagi, itu pasti akan bangun lebih pagi. Tapi kalau misalkan lagi nyantai enggak sih, bangunnya siang. Siang tetap ya, benar ya. Jadi tergantung, makanya tergantung ya. Ya nggak tahu udah di program gitu. Iya. Tapi kalau on time ya, karena kita karena kamu sendiri juga belajarnya ya dari siaran Kisi. Betul. Karena on time harus tuh, misalkan opening jam 6 ya harus jam 6 gitu. Betul. Nggak bisa ngaret gitu ya. Yes. Kalau ngomongin soal siaran gitu. Berarti terakhir 2017. Tapi kalau sekarang masih ada yang inget kau Andi siaran nggak? Kalau ketemu lagi nyanyi gitu atau? Pernah sih, banyak juga yang ingat juga. Karena kan aku juga pernah live TikTok ya, TikTok. Gitu ya, boleh disebut ya. Boleh. Kaget tadi ya, 2 huruf itu ya. Oh, TikTok maksudnya. Kaget kan? Jadi live di TikTok itu. Nah, terus di situ ada yang, ini tuh ternyata kok Andi gitu. Baru pernah lihat mukanya, kan biasa suara doang. Ya benar. Oh, masih ada juga ya. Tapi tadi ngomongin soal penyiar juga kan. Tapi kalau karir dimulai? Karir apa nih? Berarti mulai enggak dari modeling? Siaran sama kalau awal tuh nyanyi malah. Nyanyi itu udah mulai, emang hobi kan dari SD ya. Nggak usah disebutkan. Iya, oke, betul. Tapi kalau ditanya kapan, ya itu dari 97 sebenarnya itu udah nyanyi di wedding. Jadi wedding singer dulu gitu kan. Tapi kalau untuk masuk ke industri musiknya di tahun 2004. Itu lewat Popstar itu ya? Popstars Indonesia. Sparks ya berarti ya. Oke, masih kontekan sama teman-teman? Masih ada WAG-nya. WhatsApp group. Oh, berarti mulai sebenarnya nyanyi dulu. Belok ke siaran tuh gimana ceritanya? Belok itu jadi itu ceritanya di tahun 99 itu kan ikutan pemilihan modeling dulu tuh. Jadi itu jadi nyanyi model dulu. Terus di tahun 2001 ditawarin sama senior di Kisi FM gitu kan untuk coba apply. Nah, terus ya udah kita nge-apply itu bareng-bareng sama ada 4 model Bogor. Kita nge-apply, diterima di training dulu sama ada nih. Pasti ya. Terus diterima, ya udah akhirnya aku dapat di sini kurang lebih 2-3 tahun deh. Gitu di Kisi FM gitu kan. Kayak gitu sih dari
nyanyi, 99 modeling, 2001 broadcasting, siaran. Baru 2004 ke ya industri musik yang sesungguhnya gitu, yang recording benernya. Itu kan ada selang 3 tahun lah ya dari 2001 ke 2004 untuk akhirnya pada masuk popstar gitu. Iya. Waktu itu lagi bete siaran kah atau lagi pengen, karena memang dari awal udah mulainya nyanyi, ini kayaknya opportunity besar banget saat itu. Jadi udah deh kayaknya, karena kalau nggak salah juga harus ninggalin siaran waktu itu kan? Iya. Bisa cerita nggak Wandi waktu itu gimana tuh? Bener-bener, jadi memang itu sih sebenarnya ya namanya nyanyi hobi ya. Jadi dari dulu juga kan dari 97 itu memang bisa dibilang banci lomba. Oh iya, apa lomba ikutin aja ya. Ada lomba apa diikutin gitu kan. Nah, tiba-tiba ngelihat di TV itu ada audisi nyanyi. Ya udah hasrat nyanyinya menggebu lagi dong, pengen coba, akhirnya nyoba. Karena sebelumnya juga di 98 pernah ikut juga ada aksi Gereksona, udah gitu terus ada Kade Show juga ikutan juga masuk juga. Tapi kalau untuk yang pemilihan yang reality show di 2003 ya, itu yang Popstars itu sebenarnya audisinya 2003, terus baru menangnya itu di awal 2004. Karena kan di akhir. Nah, baru launching albumnya di pertengahan 2004. Oke, apa karena ada opportunity itu udah deh terusin karena memang udah biasa ikut lomba jadi? Iya, jadi pengen gitu. Kahayang ngeliat di TV ada audisi, pengen gitu. Udah. Terus ngelepas siaran gampang gak kayak ntar? Nah, itu dia sebenarnya aku sih pengennya cuti dulu gitu kan. Tapi ternyata ya harus ini dulu ya, konsen fokus di nyanyinya dulu gitu kan. Ya udah akhirnya siaran ditinggalin, kuliah juga harus cuti. Oh ya? Iya, karena ada ketentuan dari license di sana. Popstar tuh berarti emang udah langsung grup Wandi atau sebenarnya audisinya solo gitu. Ya, tapi memang mereka pemenang itu dibikin grup. Oh, dibikin grup gitu. Nah, gimana tuh? Biasanya nyanyi sendiri kan tadi di lomba udah pasti sendiri. Wedding juga sendiri pastikan walaupun ada home band segala macam. Nah, akhirnya digabungin tuh penyesuaiannya gimana? Karena kalau ngomongin penyanyi solo kayak punya egonya masing-masing gitu ya. Tapi untung ya Andil ini dianugerahi sama Tuhan yang nggak terlalu tinggi ego. Apa karena mungkin basicnya karena penyiar kali ya? Atau bisa jadi. Kita kan kadang iya kan harus nurunin itu. Iya, harus nurunin ego. Jadi memang pada saat dikumpulin pun ya udah kita ngikutin aja, going with the flow aja tuh sama teman-teman. Jadi ya soal pecah suara gitu kan, itu pun nggak suara 3 suara 2 enggak. Jadi sama Irfan kan vokal director kita, itu kadang aku di suara 1 suara 2 suara 3, pokoknya tergantung dari kebutuhan lagu. Oke. Itu emang agak sulit juga ngapal. Oke, jadi sebenarnya transisinya nggak terlalu gimana ya. Gimana sih. Gitu. Mungkin waktu itu Spark itu mungkin kalau dimirip-miripin kayak Warna kah? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang dulu itu kan belum ada boy band, belum ada girls band. Berarti maksudnya gitu kan. masuknya ini Sparks ini vokal group ya? Vokal group, bukan boy band. Ya, kalau mau dibilang gitu mix band. Karena ada cowok, ada cewek. Iya benar. Oke. Ya kita anggaplah vokal group ya. Vokal group. Oke, berarti iya kurang lebih karena yang deket-deket sama itu tahun itu ya Warna. Warna, betul. Mungkin gitu ya. Betul banget. Oke. Berarti vokal group bisa dibilang mengawali nggak untuk vokal group? Sampai akhirnya kan muncul beberapa akhirnya ya. Kalau misalkan untuk yang mungkin yang muda-muda, muda-muda ya. Karena setelah kita baru yang stairs. Iya. Tangga maksudnya. Iya. Oh iya betul. Baru itu. Transisi tangga ya. Baru ke era boy band, girl band ya. Gitu. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya. Spark berapa tahun waktu itu? Sparksnya 2004 kita rilis album, kurang lebih kalau berjalan sih cuma 2 tahunan ya. 2 tahun. Sedih banget ya. Kenapa tuh? Kenapa harus? Karena itu tadi ya mungkin dari manajemen, ya gitu, terus juga kan yang cewek-cewek harus berumah tangga mungkin ya sudah waktunya gitu. Juga kan mereka itu kemarin 21-an deh kalau nggak salah dulu itu. Jadi dia mungkin udah 23, 24 kan harus berumah tangga kalau yang cewek ya. Jadi akhirnya mereka juga ada yang memilih berumah tangga, terus dibawa suaminya tinggalnya di Semarang. Gitu. Ada juga yang kerja. Oke, jadi banyak hal yang kayaknya memang Sparks nggak bisa lanjut gitu ya. Kayak sekarangnya pengen reunian sebenarnya. Iya kan? Nggak bisa, jauh katanya. Waktu Sparks bubar, tiba-tiba muncul tangga ada. Kenapa sih kita bubar kemarin? Ada rasa itu nggak? Sebenarnya sih bubarnya dalam bubarnya tuh kalau tangga masih ada. Masih ada. Belum ya? Kita belum bubar. Belum bubar ya? Belum. Karena klipnya pun hampir mirip sebenarnya. Tangga yang pertama sama kita sebenarnya. Karena sama juga dulu itu. Mas siapa lupa dah sutradaranya sama pokoknya. Nah terus ya udah dibilang pada saat boy band itu berjaman nyesel ya gitu. Kenapa harus bubar sih? Gitu. Nah, akhirnya sempet loh aku bikin 3an yang cowoknya aja karena yang masih bisa mudah dihubungi. Oh oke. Iya. Jadi Sparks itu ada berapa Sparks itu? 5. Ada 5 ya berarti. 3 cowok,
2 cewek. 2 cewek. Oh, sempat tuh tahun berapa? Sempat itu aku 2011 bikin yang 2011, cowok-cowoknya cowok-cowoknya. aja. Tetap pakai nama Spark atau Enggak. 3D, 3D. Oh 3D. Nggak tahu apaan artinya. Oh, Pokoknya 3-an we gitu. 3D ya. Oh 3-an. Oh 3-an doang maksudnya 3 doang. 3 doang. Enggak yang ini ya 3D itu kalau lagi take video tuh kayak ngerasa masuk ke dalam iya penonton 3D gitu ya. Jalan berapa tahun? 2011 sampai Itu sih bentar doang bentar sih. Doang 2011 12 lah. Single ada? Single kalau itu ada tapi cuma nggak rilis juga sih sebenarnya. Cuma waktu itu sempat perform juga di salah satu TV swasta juga untuk bawain lagu kita. Oke. Ciptanya sama lagu-lagu aku lah. Di di tahun itu akhirnya yang balik lagi dari Sparks kan bubar, terus akhirnya ngumpulin teman-teman cowoknya bikin 3D gitu. Berarti rasa nyanyi bareng-barengnya masih gede saat itu? Masih. Sebenarnya kalau sekarang pun kalau dibilang apa ya kumpul lagi gitu nyanyi bareng-bareng kayaknya lebih enak, lebih harmonis gitu. Tapi kan Konde udah ada 3 single nih. Oh iya sih. Gimana tuh? Tapi sekarang proyeknya banyak. Lihat Baskara ada punya band, punya solo. Bisa. Oh iya bisa. Bisa. Jadi solo tetap jalan. Iya. Tetap jalan. Hal yang paling bikin Konde dan teman-teman Spark kayaknya pengen banget ngumpul lagi tuh apanya? Selain nyanyinya pasti ya. Yang pasti kekeluargaan ya. Itu udah pasti nggak dapat dipungkiri karena kita kurang lebih 6 bulanan kita bareng-bareng terus tuh. Dari awal menang kita udah dirumahkan gitu kan. Dalam arti disewain satu rumah kita bareng-bareng lah itu tidur bangun udah bareng-bareng, mau keluar juga bareng-bareng. Oke. Gitu. Jadi itu yang selalu melekat. Kekeluargaannya mau yang apa jelek bagusnya udah bisa kelihatan. Itu justru yang paling dikangenin ya. Iya. Gimana, ada rencana nggak kira-kira kumpul terus Spark satu lagu aja, satu lagu bisa kali? Kalau misalkan ada yang mau gitu ya, maksudnya dari teman-teman karena sekarang udah susah juga, satu juga udah pelayanan di Amerika, gimana tuh? Aduh, iya jauh sih ya. Kita terbang ke Amerika dengan senang hati kalau ada sponsor. Oke, berarti sekarang ya, tapi kalau konten-konten kan masih lah ya. Masih semuanya. Tapi kalau dibilang kalau ada keinginan nggak buat kumpul ya pengen. Kalau Andi pribadi pengen. Gitu. Oke, berarti selesai dari 3D. Nah, Koan ini ada jeda istilahnya kayak vakumnya dulu nggak nyanyi di tahun berapa dan apa yang ngebikin berhenti dulu atau memang ada sih. Akhirnya fokus lagi untuk jalanin hal yang lain, gimana bisa ceritain nggak? Sebenarnya ada, kalau misalkan dibilang jeda ada karena kan dari setelah Sparks itu ya udah aku jadinya nge-MC aja gitu, nge-MC lagi udah gitu sama sekali nggak mau nyanyi malah. Oh iya, kenapa? Gak tahu kenapa. Ada trauma sendiri mungkin ya. Traumanya di karena aduh ini nyanyi gue walaupun udah punya album tapi kieu-kieu gitunya. Oh ada rasa itu dulu. Ada. Jadi ya udah akhirnya jalani lagi siaran lagi, gitu kan MC lagi, siaran lagi. Sampai walaupun MC misalkan di wedding disuruh nyanyi gitu kan sama entertainmentnya kan mereka tahu nggak mau gitu. Oh iya. Sempat nggak mau, pokoknya nggak mau, nggak pede aja. Jadinya kayak gitu. Seitunya ya. Sempet saya kayak gitu. Akhirnya ya udah akhirnya ada teman, salah satu teman yang deket banget akhirnya ayo coba ikut lagi di tahun 2000 berapa ya 2018-an ya. Itu baru lagi tuh nyanyi. Lumayan berarti ya. Iya. Sekitaran 6 atau 7 tahun nih jeda nyanyi ya. Itu udah yang ya udah deh. Akhirnya coba lagi nyanyi malah keasikan lagi. Iya. Waktu itu apa? Waktu itu temennya yang kayak bilangnya apa? Akhirnya Wandi tuh oke deh nyanyi lagi. Karena kan itu waktu yang cukup lama tuh ya. 7 tahun gitu. Bahkan nyanyi aja udah kerasa kayak enggak ada rasa traumanya gitu. Apa waktu itu? Ya itu tadi teman aja meyakinkan ayo bisa. Ayo gue tahu itu hobi lo katanya gitu kan. Jadi yaudah nyanyi lagi yuk di wedding pertama kan pokoknya dia kan emang di entertainment wedding kan ya udah. Kayak gitu. Akhirnya ya udah nyanyi dulu. Berarti mulainya lagi tuh nyanyi dulu di wedding. Nyanyi lagi di wedding lagi. Sampai akhirnya ke single pertama itu Tega ya. Tega. Itu juga sama nggak nggak sengaja juga ketemu sama produsernya almarhum. Itu Jida Dadali ketemu juga sama lagi saat ngelayat. Emang unik sih kadang. Gimana ya? Biasanya kadang karya-karya itu terjadi kadang suka unik. Oke, terus dia jadi ngelayat tiba-tiba, "Lu masih nyanyi nggak?" gitu kan. Nah gitu terus udah jarang sih. Coba dong kirim sampel suara lo. Ini kirim lewat WhatsApp. Terus langsung nih coba lagu ini dia langsung kasih. Akhirnya langsung diproses di 2021 itu keluar rilis. 2020 berarti 20 untuk ya. Prosesnya. Sebelum Covid berarti ya? Iya. Mepet banget Covid ya. Itu Tega ya. Oke. Terus waktu itu ada ragu nggak? Karena tadi ada trauma itu. Ini serius project nih. Iya. Atau udah gas karena memang gas udah aja. Gas aja.
Dan gak ngarep kayak tadi udah nyanyi gini-gini aja, nggak ada perasaan biasa aja itu. deh. Nggak ada perasaan itu. Nggak ada dah. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun memang kalau misalkan dibilang minder mah ada ya. Kita nggak bohong. Ini manusiawi lah ya. Namanya minder ada. Apalagi sekarang itu kalau yang suara anak Gen Z, udah keren banget ya. Kerasa ini nggak keganggu nggak? Enggak sih. Enggak. Ya kita jadi gini aja. Yaudah kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita punya karakter sendiri, karakter masing-masing gitu aja. Sekarang menanamkan dalam diri supaya kita nggak minder banget gitu. Jadi main di kolamnya masing-masing aja gitu ya. Ya udah terserah kalau Gen Z dan yang lain generasi muda ya bagus lah maksudnya ngelius segala macam. Tapi ya Wani sebagai penyanyi ya udah main partnya aja. Jalan. Jadi sekarang udah kayak udah deh berkarya aja. Berkarya aja betul. Gitu. Yang penting punya karya. Itu ya. Itu sekarang pengennya kayak gitu aja. Yang penting sampai kapanpun pengen punya karya. Oke. Dan sekarang sudah masuk ke single ketiga. Rumit. Oke, sebelumnya Enjoy Your Life. Ini mau nanya dulu, kenapa langsung belok lagi dari Enjoy Your Life yang memang upbeat, ya kan ceria segala macam. Ini balik lagi nih kayaknya lagu tuh kayak sedih banget gitu. Karena mungkin apa mau balikin lagi ke nuansa waktu pas Tega, tapi kayaknya nggak sesedih Tega sih. Gini kayak Rumit tuh kayak lebih rumit. Rasanya tuh gimana? Apa akhirnya dari Enjoy Your Life terus akhirnya ya udah deh kita switch lagi deh ke. Ya sebenarnya kan kita pengen itu aja sih intinya. Ya udah Andi memang basically-nya emang pop yang slow gitu kan suaranya. Makanya pada saat bilang ini mau keluarin lagu Rumit, oh ini balik lagi nih ke karakter si Andi gitu kan. Tapi pengen coba juga yang baru waktu itu. Si Lutfi itu kan sama nih single 2-3 Enjoy Your Life sama Rumit sama ya. Jadi pertama kali itu dia juga sama lagi tiba-tiba kirim IG dia ke IG story aku gitu kan. Dia itu lagi yang latihan band dulunya gitu. Kok coba bawain deh gitu katanya. Akhirnya apa sih pas dengerin banyak juga akhirnya ngubungin lah teman-teman buat memproduksi musiknya gitu. Udah. Akhirnya kalau dibilang itu ya pokoknya kita pengen coba aja semua jenis musik kalau bisa. Oke. Jadi kayak maksudnya nggak kayak sengaja diproyeksiin bahwa kemarin upbeat nih, sekarang kita galau lagi, enggak ya? Maksudnya enggak secara itu juga ya? Enggak sih, tapi mungkin suatu kebenaran aja kali ya. Karena mungkin nanti setelah si Rumit ini agak upbeat lagi gitu. Jadi biar begini ya. Benar. Seperti karya Dewan ya, gini ya. Naik turun kayak aku ya. Oke, Rumit. Tapi kalau ngomongin Rumit nih ceritanya soal apa? Apakah cukup personal kah? Atau ya boleh cerita? Sebenarnya kalau misalkan Rumit sendiri kan ciptaan Lutfi. Lutfi lagi ya? Lutfi lagi itu. Ya berarti itu pengalaman dia. Gak apa-apa dibilangin. Gak apa-apa. Jadi pengalaman Lutfi Ghazali. Itu juga dia seorang MC juga, dulu penyiar juga sama itu Bestia Andeli lah. Nah jadi kalau Rumit ini sendiri ini bercerita tentang seseorang yang menyukai seseorang nih. Misalkan kalau cowok suka sama cewek. Tapi si cewek ini udah punya pasangan. Mau pacar, mau suami gitu kan. Kan itu udah rumit ya. Tapi kita nih Besti ceritanya nih. Almond Bestia Andeli gitu kan. Suka juga sama cewek itu. Dan pengen dapetin juga. Jadi rebutan lah gitu. Akhirnya di lagu ini dicurahkan sama si komposernya ini si Lutfi itu dipendam dalam hati aja. Lebih baik pamit daripada rumit. Daripada berantem. Jadi kita ini ada cowok temenan berdua. Suka sama perempuan satu dan sama nih perempuan yang suka sama dan ternyata perempuan ini udah punya pasangan. Paciweh ya, riweh ya kalau kata orang Sunda mah. Bener, rujit. Tapi secara personal pernah punya pengalaman itu nggak, Kawan? Pernah sih. Jadi berarti pertanyaannya adalah waktu pas nyanyiin perasaan yang dibawa gampang-gampang aja atau gimana? Justru kalau mau tahu lagu ini susah banget. Jadi lagu ini pertama diproduksi itu di tahun 2024. Barengan sama Enjoy Your Life. Ini rilis waktu itu Rumit di bulan apa? April. 3 ya? April. Berarti butuh 2 tahun tuh. Iya. Betul. Karena itu nyanyinya susah, rasanya katanya nggak dapet. Rasanya nggak dapet. Aku juga nggak tahu kenapa. Atau entah kenapa padahal mungkin dulu itu yang padahal udah pusing cicilan gitu ya padahal ya. Rumit padahal juga hidupnya. Sih, beda konteks aja ya. Tapi pas begitu nyanyi gitu ya, kata si Lutfi belum kok gitu. Udah. Akhirnya aku retake kedua itu kan. Padahal aku udah bilang loh, Kak Dani waktu Desember rilis. Desember 2024 tuh. Oke. Soalnya emang udah take gitu kan. Akhirnya di November itu aku retake yang kedua 2 kali. Sama juga masih itu. Masih nggak dapat gitu. Padahal udah diisi dibantu sama Lutfi sama Ella itu buat backing vokal. Oke. Itu udah. Akhirnya nggak dapat juga. Udah. Jadi kan males ya. Males diem ya udah akhirnya vakum. Udah gitu Dendi yang
music produsernya juga itu pun dia sibuk juga kan. Dia ada show-show juga ke luar negeri juga bla bla bla. Akhirnya suatu saat di Januari si Dendi teh kok kumaha rumit gitu kan. Rumitnya jawaban pasti ya. Akhirnya heunya lagunya teh emang rumit. Akhirnya ya udah di Januari 2026 itu Andi masuk lagi studio Dendi. Akhirnya udah kurang lebih cuma sejam kelar. Itu berarti 3 kali retake dan yang terakhirnya termasuk yang di Januari itu ya. Dan kelar sejam. Kelar 1 jam. Pernah sempat nanya nggak? Apa tuh? Ke Lutfi kemarin tuh apa sih gitu. Ngerti. Makanya dia juga bingung. Padahal rumitan dulu ya kok dibilang gitu. Kan dulu lagi rumit ya. Gitu. Atau mungkin karena memang ini tadi ceritanya Lutfi juga secara personal. Atau mungkin kayak apa ya vibesnya mungkin kalau ini waktu take 1-2 nggak dapet kali buat dia. Makanya nggak ngerti. Aku juga. Tapi memang pas didengerin lagi. Emang iya jauh sih sama yang ketiga. Apa yang paling rasa banget yang kerasanya? Iya. Makanya dibilang oh ya juga sih, benar untung nggak langsung dikeluarin gitu. Yang waktu pertama kali take katanya tadinya udah deh gitu deh, asal ada kan dulu kan. Dibilang si Lutfi jangan sayang gitu kan ya udah. Akhirnya benar juga pas didengarnya gitu. Untung nggak dirilis. Sejam terus waktu itu respon Kang Lutfi apa? Udah, jadi di sejam itu kan kita ngeteknya 3 kali. 3 kali cari pilihan aja gitu. Udah dapet semuanya, akhirnya udah. Dan memang mungkin magis dari lagu Rumit itu baru dapetnya kemarin itu. Karena memang di pas pertengahan itu kan emang musiknya udah semakin ya bisa dikatakan cukup grande lah ya karena ada piano-piano orkestra. Udah lama gak siaran. Udah gitu. Nah di situ entah kenapa aku pas nyanyi kan merem ya, tiba-tiba rembay. Oh gitu. Basah mataku. Berarti perasaannya berhasil untuk mengunjungi perasaan yang mungkin dimaksudkan Lutfi bahwa di take 1-2 tuh nggak ada rasa itu kali ya. Dan memang yang waktu itu yang kurang rasa itu pas di verse kedua. Jadi kayak yang apa? Tuhan aku tahu diri gitu. Temanku pun suka dan ingin mendapatkannya itu lu kurang gitu katanya. Ada angernya harusnya tapi ada dilemanya juga karena teman sendiri. Kayak gitulah. Rumit. Tapi kalau secara teknis gitu ya, ada kesulitan nggak? Tadi kan soal rasa nih ya, itu kan faktor X gitu juga kan ya. Tapi kalau dari enggak sih ya. Cuma memang ya mengurangi karena kan mungkin vokal Andi kan udah dulu kan festival seringnya, jadi suka kebawa nyanyinya gitu kan. Nah jadi kalau kata Lutfi, kata Dendi kurangin gitu, kayak vibranya dikurangin. Itulah intinya untuk secara teknik ya. Jangan terlalu teknik lah. Jadi banyak adjustment gitu ya. Itu alasannya apa? Karena mungkin memang juga supaya easy listening aja atau? Biar nggak jadul. Biar nggak jadul. Serius? Biar nggak jadul katanya? Iya. Biar nggak jadul. Jadi biar ya kekinian lah gitu. Jadi kayak cara nyanyi pun tadinya gimana gitu, akhirnya diarahin di direct sama Lutfi sendiri kan. Nggak terlalu ngerasa kendala? Enggak ya? Enggak. Cuma ya yang pertama kedua sih ya kesel aja gitu, kok nggak dapet gitu, diulang-ulang mulu. Rumit ini April 2026 udah rilis, sebenarnya bisa dengerin juga di Kisi FM Bogor, bisa dengerin di platform streaming gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal hubungan Rumit ini nih, dalam posisi seperti yang tadi udah diceritain ya, kita tuh sebagai manusia harus apa tuh menghadapi seperti itu, yang pamit aja. Karena ini hal yang bener rumit ya, maksudnya kita persaingan dengan teman sendiri, apalagi temennya juga dekat banget, ya kan. Dan perempuan ini juga udah punya loh pasangan, gitu. Kenapa harus itu? Gimana kita tuh? Banyak loh ini cerita-cerita di kota besar ini. Ya memang kalau misalkan ini memang relate juga kan sama banyak orang, mungkin sama Andi juga. Ya kalau Andi sih memang sama lagu ini sih dipendam. Jadi mendingan gue nggak usah utarain, nggak usah bersaing sama teman, nggak usah. Jadi ya udah. Di part yang ya udah gitu ya, legowo aja. Legowo, walaupun dunia harus kubohongi, kayak lagu. Padahal gue suka tapi ya udahlah ya. Tapi kan mendem berat kok Andi. Ya udah nggak apa-apa kan, emang untungnya ya itu tadi kembali dianugerahi Andi orang yang ketawa ke TV di depan. Bener ya, iya sih berbilang. Kalau di rumah baru paling bener berarti ya udahlah ya, karena dia juga. Iya, karena nggak mau rumit aja hidupnya, nggak mau rumit, udah rumit sama kehidupan sendiri, kita tambah rumit sama cinta gimana? 2026 juga rumit banget ini kan, bagi ini terlalu hubungan yang terlalu rumit untuk kayak diterusin gitu. Akhirnya kalau di angle ya udah deh nyerah aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin rumit paling enak, momen dengerinnya tuh di mana dan lagi ngapain kah? Buat siapa nih? Buat pendengar. Buat pendengar, buat semua teman-teman ya. Kalau misalkan dengernya enaknya semua waktu lah. Semua waktu. Kalau lagi happy juga tetap. Terutama yang kantoran lagi deadline ya. Itu rumit banget kepala kan.
Pokoknya jangan diartikan lagunya, judulnya aja. Rumitnya Rumitnya aja. aja. Oke, pokoknya sebenarnya di setiap waktu juga aman. Boleh dong. Boleh aja ya. Musik video udah ada? Baru lirik, tapi ada video. Rencana ada musik video kira-kira? Mudah-mudahan lah ya, gitu. Kalau ada rezekinya lagi. Kebayang Karena ini semua sendiri. Oh iya, tapi kebayang nggak kira-kira Kenapa? kalau ada musik video konsepnya? Nah itu dia, kalau misalkan konsep video sih waktu itu sempat pengen ya, kita butuh 3 model berarti kan, 3 Betul. model gitu kan, ada sahabat, ada cewek sama cowok gitu kan. Ya udah, itu kan ya udah butuh waktu, butuh biaya, jadi ntar aja deh gitu. Ntar Kita keluarin aja. lirik dulu. Lirik dulu gitu. ya. Itu bisa dilihat di mana untuk lirik di YouTube ya? YouTube ada. YouTube-nya Wandi langsung. Oke, bisa dilihat kalau misalkan mau sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Betul. Oke. Rumit ini rilis 2026, musik video nanti kita doain aja gitu. Amin. Ini udah 3 lagu nih Wandi nih. 3 lagu. Album mana gimana nih? Mau bikin album nggak kira-kira? Nah itu tadi semua pada saat kemarin nyanyi juga ya di Jakarta itu banyak juga apa media-media yang nyamperin juga bilang, lu nggak bikin single lagi, Oke, jangan kelamaan, lu bikinlah minimal EP katanya, iya, EP, album, kurang lebih tambahin aja 2 gitu, 2 lagu lagi. Ya dibilang pengen karena memang sudah ada juga lagu-lagu yang Lutfi kasih juga, oke. itu udah ada sebenarnya, tinggal di proses lah. Proses aja gitu ya. Tapi pengennya sebenarnya tahun ini kah atau Ya kalau misalkan dibilang gimana rezekinya 3 bulan aja? sekali sebenarnya ya pengennya tahun ini juga ada lagi nih. Jadi kan kemarin April, Mei, Juni, Juli itu mungkin udah harus keluar lagi sebenarnya Juli, Agustus tuh gitu. Pengennya sih. Oke. Memang ya sebenarnya udah ada satu yang tag bareng Lutfinya sebenarnya. Itu agak update yang aku bilang. Belum pernah rilis. Pengen juga aku rilis gitu kan. Jadi ini lo pencipta lagu gue juga nyanyi gitu. Karena Kang Lutfi juga ngeband ya dulu ya. Iya, dulu ngeband. Nah, berarti sebenarnya materi-materi itu udah ada. Ada. Kendalanya biaya. Iya. Iya. Bener. Kan independen ya. Paling berat sebagai sekarang, dulu kan mungkin dipegang manajemen waktu di Sparks ya kan, diurusin lah istilahnya. Enak banget. Dalam tanda kutip gitu ya. Yang paling kerasa sekarang solo karir dan independen nih untuk ini, apa yang paling kerasa? Berat juga ya gitu. Banget, selain yang tadi biaya, promosi ya. itu sendiri ya. Memang sih sekarang bisa dikatakan sosial media ya. Tapi kan aku dengan followers yang segitu-gitunya kayaknya terasa berat gitu ya. Tapi ya udah, kita jalanin aja. Intinya kita posting aja sehari 1 aja gitu. Oke. Ngikutin orang-orang lah. Bagian dari promosinya yang cukup berat justru ya. Promosi ya. Iya, karena gimana orang tahu gitu kan sama lagu kita itu yang susah banget. Gimana ya muter otak gitu. Iya, tapi kemarin kan promosi sama tukang burger itu kan udah kan keluar. Itu dimintain. Semua itu hanya milik Allah. Keliling-keliling radio udah? Radio udah di Bogor. Ya, salah satunya sekarang ke Kisi juga kan. Cuman kita tag-nya podcast aja gitu ya. Oke, dari nyanyi sebenarnya mimpi terbesarnya apa, Ko Andi? Mimpi terbesar apa ya? Kalau dulu konser kan tunggal kah atau ya itu tadi, kalau dulu ya punya. Kalau sekarang sih yang terdekat pengennya sih punya showcase sendiri. Showcase sendiri ya. Itu kalau konser kejauhan ya. Tapi amin gitu. Mini showcase lah. Kita memperkenalkan lagu-lagu Andili aja, karya-karya Andi gitu aja. Oke, ngejar ke showcase-nya apa yang Ko Andi nanti kayak nextnya gue mau lakuin apa gitu? Cari sponsor. Tetap balik lagi ke situ. Tapi kalau ditanya sekarang udah ya bener ya, maksudnya nggak akan ada vakum nyanyi, memang udah fokus nyanyi aja. Sekarang tapi nyanyi. masih. Tapi emang udah mau dituanginnya ke nyanyi ya. Sebenarnya kan itu mah ya udahlah ya, nyanyi MC itu bagian lah ya. Dari kehidupan itu mau dari dulu udah susah lepas. Iya. Cuan. benar. Tapi kalau dikenalnya pengen dikenal apa? Penyanyi? Atau bingung juga ya. Ayo. Entertainer ya. Benar sih, paling Serba pas bisa. ya, siaran, MC, nyanyi gitu. Sulap mungkin coba sulap. Gak bisa. Gak bisa. Oke, apa yang pengen disampaikan sama pendengar kok lagu terbarunya? Kok ini single ketiga, Rumit gitu ya. Apa yang pengen disampaikan sama pendengar apa namanya terkait si lagu ini tuh gitu, bahwa ya mungkin kalau lagi mau galau-galauan ya pilih Rumit aja gitu. Ya udah, pokoknya buat terutama Gen Z nih. Gen Z kan banyak juga yang relate juga. Pokoknya kalau misalkan mengalami hal yang serupa, ya udah dengerin lagu Andili. Rumit banget ya itu. Rumit ya. Itu bukan cinta segitiga apa ya? Bukan 4 juga, bingung 4 juga itu ya. Persegi panjang itu jajaran genjang ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya. Sukses, kita tunggu juga nanti single keempatnya ya. Iya. Mau upbeat, mau slow, mau apa juga ditungguin. Yang pasti jangan lupa buat pakai soundnya ya di sosial media. Udah gitu jangan lupa dengerin juga lagu Andili yang Rumit di seluruh digital platform, dan jangan lupa request di Kizi FM. Betul. Kalau gitu sekali
lagi terima kasih juga yang udah nonton. Makasih banyak. Kok Andi juga makasih banyak. Sukses untuk single Rumitnya. Mudah-mudahan nanti album ya. Amin. Dan showcase juga bisa terwujud. Dan diingetin sekali lagi untuk dengerin podcast audionya podcast kamu bisa didengerin di programnya Soundflash tiap jam 11 siang di hari Selasa dan hari Jumat. Kalau begitu kita berdua pamit. Bye bye. Thank you.